Perkenalkan, nama saya Fahri Alfi Mubarok, NIM 52024191010, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Ya, di sini saya akan melepas, memeriksa dan memasang suspensi depan dan belakang mobil kijang lama atau mobil kijang kotak. Yang pertama, sebelum mendongkrak, eh, kendorkan mur roda terlebih dahulu karena supaya lebih gampang. Selanjutnya langsung saja dongkrak di bagian tengah-tengah, yang di tengah-tengah di depan. Setelah didongkrak, jangan lupa dikasih jack stand supaya kuat, karena dongkrak bisa saja eh, ngebesi atau turun sendiri. Lanjut ke bagian roda, mur 4 yang tadi dikendorkan, langsung saja kita lepas saja. Lalu roda jangan lupa ditaruh bawah mobil karena sesuai SOP bengkelnya. Ya, langsung saja kita mulai pembongkaran suspensi. Yang di depan jenis suspensi double wishbone. Kita kendorkan dan lepas mur yang ada di bagian atas shock absorbernya. Lepas mur dan karet bantalan bagian atas. Lanjut melepas mur bagian bawah dengan menggunakan kunci 14 shock.
Dan selanjutnya semisal kalau sudah murnya sudah terlepas, langsung saja tarik ke bawah shock absorbernya. Sebelum melepas kita tekan shock absorbernya karena lebih gampang dikeluarkan. Lanjut di bagian pemeriksaan. Di bagian pemeriksaan kita tekan sampai bawah. Semisal tidak balik, itu shock sudah jelek. Seharusnya itu balik dengan sendirinya. Setelah itu kita cek apakah ada bekas oli atau tumpahan oli di shock. Kalau tidak ada berarti itu normal. Cek bagian bantalan shock atas dan bawah. Di video itu shock harus diganti karena mengalami kebocoran dan bantalan sudah keras dan shocknya tidak balik. Lanjut dengan pemasangan. Sebelum dipasang kita tekan shock ke bawah terlebih dahulu karena biar mudah di pemasangannya. Setelah dimasukkan ke bagian dalam, terus kita tarik lagi shocknya yang bawah. Langkah selanjutnya kita baut bagian atas harus dipasang terlebih dahulu karena supaya gampang untuk menarik ke bawahnya. Nah, dan jangan lupa bagian atas dipasang terlebih dahulu bantalan, lalu dipasang dengan mur. Lanjut pemasangan bagian bawah, dipasang baut 2.
Yang selanjutnya kencangkan mur bagian bawah yang dua tadi menggunakan kunci shock 14. Kita di sini menggunakan crack terlebih dahulu supaya gampang, lalu mengencangkannya dengan kunci shock. Setelah terpasang, kita itu di atas menggunakan kunci ring pas 14 untuk menahan, yang satu kunci shock untuk mengencangkan shock yang bagian atas. Lanjut pemasangan bagian roda depan, dan jangan lupa dipasang baut yang 4 tadi yang sudah dilepas pakai kunci roda. Kencangan dengan kunci roda ukuran 21, jangan kencang-kencang terlebih dahulu karena masih didongkrak dan menggunakan jack stand.
Setelah itu kita dongkrak lagi untuk melepas jack stand. Setelah jack stand terlepas, kita jangan lupa turunkan dongkrak. Langsung saja kita kencangkan mur roda terlebih dahulu. Setelah itu selesai. Untuk melepas dan memasang mur roda kita harus silang, karena sesuai SOP atau manual booknya seperti itu. Yang selanjutnya kita melepas suspensi belakang mobil kijang lama atau mobil kijang kotak. Jenis suspensi belakang adalah suspensi accelerate. Ya, yang ini menggunakan pegas daun. Langkah pertamanya, kendorkan baut atas terlebih dahulu. Semisal ini kan mobil praktek, melepasnya lebih gampang. Semisal ada di atasnya masih ada kapnya atau bodinya, kita melepasnya dari bawah. Kendorkan yang atas pakai shock 14. Lanjut ke bagian bawah menggunakan shock 14 juga. Setelah melepasnya, tarik yang bawah ke belakang dan yang atas ke depan. Lanjut ke pemeriksaannya sama dengan yang tadi, yang shock depan, yaitu kita menekan ke bawah dia balik atau tidak shocknya. Terus pemeriksaan kebocoran oli. Di sini ada rembesan oli. Lanjut pemeriksaan bagian bantalan shock. Di sini bantalan shocknya sudah jelek, harusnya diganti, dan shocknya itu harus diganti karena ada kebocoran oli dan shocknya tidak mau balik sendiri. Kesimpulannya seperti itu. Lanjut pemasangan. Yang pertama, pasang mur yang bagian atas shocknya, dan jangan lupa bantalan shocknya. Lalu lanjut yang bawah.
yang bawah ditekan ke depan di bagian bautnya. Setelah itu terus selalu kencangkan mur yang sudah dipasang tadi. Setelah baut terpasang, kita kencangkan shock yang bagian atas menggunakan kunci shock 14. Semisal masih kendor, kita gunakan tracker terlebih dahulu. Semisal sudah kencang, kita kencangkan lagi dengan kunci shock. Lanjut ke bagian yang bawah, kita pakai tracker terlebih dahulu karena masih ringan, belum kencang. Semisal sudah kencang, kita lakukan sama dengan yang tadi yang atas. Semisal sudah kencang, kita kencangkan lagi dengan kunci shock 14. Karena semisal kita mengencangkan dengan tracker, kemungkinan tracker bisa rusak. Setelah semua selesai, itu langkah-langkah pembongkaran dan pemasangan shock absorber yang belakang jenis suspensi axle rig.